sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pembukaan anggaran dasar Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Organisasi penyelenggara perguruan swasta disempurnakan menjadi Badan Musyawarah Perguruan Swasta dengan sebutan Hadirin yang kami hormati, saya pada hari ini ingin membacakan SK atau Surat Keputusan BMPS Pusat periode atau masa bakti 2014-2019 untuk pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta. Surat Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Pusat nomor 07 garing skep garing P strip BMPS strip P garing 10 strip 2014 tentang struktur dan susunan personalia kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019. Pengurus BMPS Pusat menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus BMPS Pusat tentang struktur dan susunan personalia kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019. Pertama, Surat Keputusan nomor 005 garing SK garing BMPS garing 2000 tanggal 13 Juni tahun 2000 tentang struktur dan susunan personalia kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2000-2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua, mengukuhkan atau mengesahkan struktur dan susunan personalia kepengurusan BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menugaskan kepada pengurus BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019 untuk 1. Melaksanakan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga BMPS, keputusan Munas dan Mukernas BMPS dan ketentuan lain yang mengikat. Kedua, menggalang dan memelihara kebersamaan sesama anggota BMPS dan pemangku kepentingan pendidikan nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ketiga, menggalang dan memelihara kemitraan dengan pemerintahan daerah dan DPRD setempat. 4. Membentuk atau menata kepengurusan BMPS di semua kabupaten kota seprovinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Keempat, surat keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014, pengurus BMPS Pusat, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Jerry Rudol Sirait, Ketua Umum Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodri, MPD.
lampiran. Surat keputusan BMPS Pusat nomor 07-P-BMPS-P-10/2014. Struktur dan susunan personalia kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019. Umum Dr. Andes Haji Diding Zainuddin MM dari Perguruan Muhammadiyah. Ketua Dr. Andes Haji Tatang Sutarsa MPD dari PPLP PGRI. Ketua Ki Haji Saur Panjaitan MPD dari Taman Siswa. Ketua Insinyur Haji Imam Parikesit, aktivis BMPS. BMPS Pusat. Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS. Tolong diikuti apa yang saya sampaikan. Dan ini adalah janji saudara-saudara sekalian. Jadi para pengurus yang tadi dibacakan SK-nya mohon mengikuti apa yang saya bacakan. Janji pengurus. Badan Musyawarah Perguruan Swasta. BMPS. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Masa bakti 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami berjanji. Pertama, setia dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMPS. Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sebagai pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta. Masa bakti 2014-2019. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar BMPS. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keswastaan, kemandirian, dan kesungguhan. 3. Kebersamaan, kekeluargaan, dan kepelangian. 4. Keunggulan, profesionalisme. 5. Kebangsaan Indonesia. Keempat, memegang teguh catur watak BMPS, nasionalis, demokratis, religius, populis, dan bertumpu pada budaya bangsa. Kelima, mengacu komitmen BMPS, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Keenam, menuju pada arah BMPS. Memperkokoh kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan pendidikan nasional dan perguruan swasta. Menolong dan memberikan Jakarta 20 Maret 2014 yang menjadi pengurus BMPS Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019.
kepada Ketua Umum BMPS Pusat untuk menuju meja penandatanganan. Naskah pelantikan pengukuhan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Maret tahun 2014 bertempat di Balai Agung Balai Kota Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas nama pengurus BMPS Pusat melantik pengurus BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019 yang namanya tersebut dalam SK Pengurus BMPS Pusat nomor 07/Skep/P BMPS P/10/2014 tertanggal 25 Februari 2014. Semoga Badan Pengurus BMPS Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa bakti 2014-2019 dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan organisatoris di BMPS dalam semangat janji yang diucapkan oleh saudara-saudara fungsionaris pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta. Atas nama pengurus BMPS Pusat, semoga dalam pertolongan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan selamat kepada saudara-saudara, selamat bekerja dan melayani. Jakarta 20 Maret 2014, pengurus BMPS Pusat, Ketua Umum DRH Al-Fatoni Rodi, Sekretaris Jenderal DRS Jerry Lulad Sirait. Sah. Selanjutnya kepada Bapak Ibu. Sekjen BMPS Pak Tony, Pak Umum Pak Tony, ini dari Bendahara. Ini Ketua Umum yang baru. Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Umum BMPS Pusat, yang kami hormati Ketua Umum BMPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Yohanes Jemahir, kami persilakan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak Nawawi, anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fatoni, Ketua BMPS Pusat beserta jajarannya, pengurus Dewan Pendidikan, pengurus Badan Akreditasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kepala Kantor Departemen Agama, Bapak Ibu pengurus Induk Organisasi BMPS, pengurus BMPS Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, pengurus BMPS terpilih,
dan para tamu undangan yang berbahagia. Salam BMPS. Sesuai dengan surat tugas BMPS Pusat nomor 127 tahun 2013 tertanggal 27 Agustus 2013, kami sebanyak 9 orang diangkat menjadi tim penataan BMPS Provinsi DKI Jakarta, dan kebetulan kami yang saat ini adalah Ketua BMPS Kota Jakarta Utara dipercaya sebagai Ketua Tim. Tugas tim penataan ini antara lain: pertama, menyusun struktur dan pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2013-2018. Kedua, membantu pengurus terpilih mempersiapkan atau menata pengurus BMPS wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, kecuali wilayah Jakarta Utara yang telah memiliki pengurus BMPS. Dalam melaksanakan tugasnya, tim didampingi oleh pengurus BMPS Pusat dan bekerja sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nilai-nilai dasar BMPS, dan konvensi yang berlaku di BMPS selama ini. Dalam mengemban tugas tersebut, tim penataan mengadakan diskusi dan bermusyawarah dengan berbagai pihak, diantaranya adalah dengan pengurus induk organisasi BMPS di Provinsi DKI Jakarta, antara lain Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten, Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta, YPL PPGRI, Dharma Pertiwi yang diwakili oleh Hang Tuah, Kartika dan Ardia Garini, Kemala Bayangkari, Muslimat NU, dan beberapa induk organisasi lainnya. Setelah melalui proses yang cukup panjang, lebih kurang 16 kali pertemuan dari bulan Agustus sampai November untuk bermusyawarah secara kekeluargaan, akhirnya secara mufakat tersusunlah susunan pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2014-2019, dan BMPS Pusat telah menyetujuinya dengan menerbitkan SK Pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2014-2019 pada tanggal 25 Februari 2014 dan telah dilantik pagi ini sebelum ini oleh pengurus pusat BMPS. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah berkenan hadir pada hari ini. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kiranya berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk mengukuhkan pengurus BMPS DKI masa bakti 2014-2019. Kami pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus BMPS Pusat yang telah memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih kepada pengurus induk organisasi yang telah mensupport dan telah mengambil bagian secara aktif dalam kepengurusan ini, karena memang BMPS sangat strategis di dalam membantu di dalam kerjasama dengan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih kami ucapkan juga kepada teman-teman tim penataan yang tidak mengenal hambatan dan tidak mengenal lelah dalam melaksanakan tugasnya selama 4 bulan ini. Terima kasih juga kepada para pengurus yayasan, tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam seluruh kegiatan ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas ini, tetapi mungkin masih banyak hal yang kurang memuaskan semua pihak atau tidak bisa memuaskan semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salah satu tugas tim yang belum dapat diselesaikan adalah membantu pengurus terpilih untuk menata pengurusan BMPS di tingkat kota dan kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang sebenarnya sudah dimulai karena tiap-tiap wilayah kota sudah terpilih pengurus intinya. Akhirnya dengan semangat bangkit dan berdirilah teguh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bersama Pemda dan masyarakat DKI Jakarta. Kita akan bergerak maju terus sehingga tidak ketinggalan kereta, sehingga memenuhi harapan masyarakat, memenuhi orang tua murid yang menitipkan anak-anaknya kepada kita, untuk supaya anak-anak kita akan semakin cerdas, semakin terampil, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbudaya kasih. Demikian laporan kami sampaikan kepada Ibu Bapak. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga Tuhan selalu melindungi, membimbing, memberkati cita-cita, harapan, usaha baik kita, dan karya kita. Amin. BPS Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Didin Zainuddin MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang kami hormati Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Umum dan Sekjen BMPS Pusat, yang kami hormati Pelaksana Tugas Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan serta para Kepala Dinas juga para pejabat lingkungan Pemda DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta yang mewakili, yang kami hormati Ketua BMPS Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, para penasehat pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara pengukuhan pengurus BMPS Provinsi DKI Jakarta oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengurus BMPS Pusat dalam keputusannya menugaskan kepada pengurus BMPS DKI Jakarta tentang 4 hal. Pertama, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMPS, keputusan Munas dan Mukernas BMPS, serta ketentuan lain yang mengikat. Kedua, menggalang dan memelihara kebersamaan sesama anggota BMPS dan pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. 3. Menggalang dan memelihara kemitraan dengan pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta. 4. Membentuk atau menata kepengurusan BMPS di semua kabupaten dan kota di DKI Jakarta. Pengurus BMPS DKI Jakarta tentunya akan menjadikan hal-hal tersebut sebagai acuan dalam menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan selama kepengurusan masa bakti 2014-2019. Hadirin yang kami hormati, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara sekolah swasta antara lain, Bapak Wakil Gubernur, pertama adalah guru bantu pada sekolah swasta yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil ternyata ditempatkan pada sekolah negeri. Ini berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 menyebabkan sekolah-sekolah swasta kehilangan tenaga pendidik yang potensial. Hal tersebut, Pak Wagub, berbeda dengan dosen PNS yang masih bisa bertugas di perguruan tinggi swasta dengan administrasi kepegawaiannya di bawah Kopertis. Sehubungan dengan itu, kami BMPS mengusulkan kiranya dapat dibentuk unit koordinator pendidikan dasar dan menengah swasta dalam struktur Dinas Pendidikan sebagai instansi pembina sekolah swasta di DKI Jakarta. Hal lain tentang perpanjangan izin operasional setiap 5 tahun pada SD SMP dan diterapkan pula pada SMA SMK swasta. Kiranya hal tersebut dapat ditinjau kembali mengingat setiap 5 tahun semua sekolah wajib untuk diakreditasi berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Sisdiknas guna menentukan kelayakan penyelenggaraan sekolah sesuai standar nasional pendidikan. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah tentang penerimaan peserta didik baru yang berbasis pada NEM. Hal ini mengakibatkan sekolah swasta menerima peserta didik baru sisa yang diterima sekolah negeri atau sekolah swasta papan atas. Hal ini menyebabkan beratnya proses belajar mengajar pada sekolah karena ada korelasi antara NEM yang rendah dengan status sosial orang tua. Kiranya kami mengusulkan pada sekolah negeri diberikan kuota untuk menerima calon peserta didik
dari kelompok masyarakat kurang beruntung dan tidak menjadikan NEM sebagai dasar seleksi untuk kelompok masyarakat kurang mampu tersebut. Terima kasih pada Pak Wagub karena atas saran Pak Wagub sudah memasukkan zona lingkungan di dalam penerimaan peserta didik baru, tentunya hampir senapas dengan usul kami ini. Hal lain di dalam penerimaan peserta didik baru, pada juknis penerimaan peserta didik baru, rasio kelas untuk SMP, SMA, dan SMK Business Management 1 kelas 36. Hal ini tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 yang tertuang di dalam instrumen akreditasi bahwa rasio pada sekolah-sekolah tersebut 1 kelas 32 siswa. Dengan juknis tersebut, sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK Bisnis kelebihan peserta didik 10% yang mestinya dapat ditampung di sekolah swasta. Mohon kiranya rasio kelas pada sekolah-sekolah tersebut dapat ditetapkan 1:32. Pak Wagub, juga ingin kami sampaikan pesan dari teman-teman dari sekolah swasta. Ada hal lain adalah kesenjangan kesejahteraan guru PNS dan non-PNS membuat tidak adil jika dituntut kinerja yang sama. Kami ulangi, Pak Wagub. Kesenjangan kesejahteraan guru PNS dan non-PNS membuat tidak adil jika dituntut kinerja yang sama dalam pencapaian kelulusan pada ujian nasional. Untuk mencapai UMP DKI Jakarta sebanyak 2.400.000 dengan kewajiban mengajar 24 jam pelajaran per minggu sesuai tuntutan sertifikasi, Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta harus membayar honorarium pendidik sebesar 100.000 per jam pelajaran. Hal tersebut di luar kemampuan yayasan. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Pemda DKI Jakarta dapat mengalokasikan tunjangan kesehatan daerah untuk guru-guru swasta non-PNS. Kelima, penetapan BOS dan BOP dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sebesar 30% dari jumlah siswa pada SMA SMK swasta diusulkan ditingkatkan presentasinya menjadi 50%. Untuk mengurangi beratnya beban anggaran operasional sekolah swasta, BMPS DKI Jakarta siap menjadi mitra yang kritis untuk berdialog dan bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wagub yang berkenan memberikan arahan pada pengukuhan pengurus BMPS masa bakti 2014-2019 dan memfasilitasi penggunaan Gedung Balai Agung untuk terlaksananya acara ini. Terima kasih pula kami sampaikan pada organisasi induk pendiri BMPS terdiri dari Majelis Luhur Taman Siswa, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Majelis Nasional Pendidikan Kristen, Majelis Pendidikan Katolik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten yang telah mendukung terbentuknya kepengurusan BMPS DKI Jakarta. Terima kasih juga kepada tim 11 yang telah menyelesaikan tugasnya berdasarkan mandat BMPS Pusat. Khusus kami ingin memberikan penghargaan dan terima kasih kepada senior kami, Ibu Dr. Darus Odenhoff, Ketua MMPK Posko Kapana Agung Jakarta yang sangat mendukung terbentuknya kepengurusan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Tunggul Siagian yang telah memimpin BMPS selama ini. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Larso Marbun SH, MH sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Dr. Haji Istariatiningtyas sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru. BMPS Provinsi DKI Jakarta siap bekerja sama menjadi mitra yang kritis dan konstruktif untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai tema pengukuhan hari ini. Bangkit dan berdiri, teguh mencerdaskan kehidupan bangsa
bersama pemerintah provinsi dan masyarakat DKI Jakarta. Demikian sambutan kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini hadir di tengah kita, Bapak Wakil Gubernur, yaitu Bapak Basuki yang sangat top dengan panggilannya Ahok. Rupanya jadi orang Sunda rupanya Ahok. Kenalkan, saya Ahmad Fatoni Robi, bukan Ahmad Fatona. Panggilannya juga Cak Tony, bukan. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, para pimpinan induk organisasi, kepala dinas dan wakil, para bapak pengurus yayasan, anak-anakku yang cantik dan manis-manis, ganteng-ganteng, yang suaranya tadi luar biasa, dengan suara 1, 2, 3, kalau perlu tambah 4 gitu ya. Kita di dalam suasana keagungan di ruang yang agung ini. Kebetulan baru tadi malam saya meluncur ke Jakarta, ada acara nasional, dan pagi tadi saya sudah berangkat jam 5. Alhamdulillah sampai di Pramuka, tidak bisa bergerak, mobil saya taruh di BPK, saya naik ojek ke sini. Karena saya baca biasanya Pak Basuki begitu, jadi saya ikut-ikuti. Saya sangat bangga karena DKI Jakarta ini sentral dari semua kebijakan-kebijakan yang ditiru oleh kabupaten, provinsi yang lain. Dan sekarang ini membuat kabupaten provinsi lain itu tidak bisa meniru DKI Jakarta karena performan di gubernur dan wakil gubernur yang begitu merakyat dan tidak bisa ditirukan. Ciri khas beliau yang lintingan baju itu ingat saya waktu saya muda dulu begitu. Baju lengan panjang, saya linting sampai segini. Saya mengucapkan bangga terhadap gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang tiada hari tanpa berita secara internasional. Ada yang sebutannya koboi, gitu. Ada yang sebutannya itu adalah nuansa-nuansa yang itu sih sirik aja sebetulnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penataan DKI Jakarta yang juga begitu sempurna menyusun dengan struktur organisasi yang lengkap. Seluruh induk organisasi terwadahi dan tidak ada demonstrasi. Nah itu yang penting. Karena DKI Jakarta tempatnya demonstrasi. Karena saya juga pernah demonstrasi dulu di sini. Dan berikutnya saya juga permohonan maaf apabila kami BMPS Pusat tidak bisa mendampingi secara penuh di dalam penataan itu. Kami ada sekjen, kami bertiga di sini. Pertama Pak Sekjen yang mempunyai tanggung jawab wilayah DKI, yaitu Bapak Dr. Andes Jerry Rudolf Sirait. Kemudian yang hadir juga Bapak Bendahara Umum Bapak Usman. Dan kami juga menunggu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Didin, saran-sarannya itu saya akan menunggu apakah bisa diimplementasikan atau tidak gitu ya. Karena apa, di Jawa Barat sudah terimplementasikan. Di Jawa Barat sudah ada seluruh sekolah-sekolah swasta itu mendapat se-Jawa Barat ada 14.000 RKP yang diberikan kepada sekolahnya langsung lewat BMPS. Nah, karena apa? Kalau di situ tidak ada tender-tenderan. Kalau di situ semuanya atas dana talangan yayasan masing-masing. Itu Jawa Barat. Yang kedua, guru-guru swasta di Jawa Barat sudah tidak pusing lagi dengan apakah nanti pensiun menganggur atau tidak. Yang jelas kalau pensiun menganggur gitu ya, dalam arti tanda petik. Tapi dapat tunjangan tidak. Alhamdulillah sejak tahun 2014 ini akan seluruh
guru swasta di Jawa Barat akan mendapatkan tunjangan pensiun. Dengan komposisi mereka mengikutkan dalam asuransi kesehatan dan jaminan pensiun 1.200.000 itu 500 dari DKI, kemudian 500 dari yayasan dan 200 dari masing-masing. Nah, sehingga di Jawa Barat bisa dijadikan perspektif bagi DKI, insya Allah. Dan saya tidak akan memperpanjang. Saya ingin mendengarkan banyak apa yang akan disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Sambil berdoa semoga saya nanti datang lagi ke sini untuk mengikuti pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Ini doanya orang NU ini. Biasanya mujarab jadi mustajab. Karena apa, ketika Pak Jokowi itu baru dinyatakan sebagai capres, itu banyak ranting-ranting NU di Jawa Timur, Jawa Tengah itu syukuran gitu. Padahal capresnya belum tentu dari PKB itu adalah Pak Jokowi juga. Tapi mungkin dicapreskan lah. Nah, gitu. Jadi itu doa saya, semoga saya kesini gubernurnya orang yang ganteng tuh ya Pak Ahok ini. Kalau saya enggak ganteng Pak, saya hanya coklat Pak. Coklat itu cowok keren, enak dilihat. Bapak-Ibu sekalian, ADART sudah disiapkan, semuanya sudah running well, tinggal jalankan saja BNPS. Komunikasi dengan pemerintah, di sini ada teman-teman saya sekolah yang waktu saya S3 di Jakarta, nanti kita bisa koordinasi. Ya ada, kemudian saya juga berharap nanti ada Mukernas yang kedua mungkin lah, kalau bisa diadakan di Jakarta ini sambil pelantikan gubernur yang baru nanti gitu ya. Dan munasnya nanti tahun 2017 insya Allah kita akan usahakan ada di daerah Tanah Toraja. Nah, supaya orang Jakarta juga sama-sama ke Tanah Toraja di sana. Karena helipad dan macam-macam sedang disiapkan untuk BNPS. Dan terakhir, sebagaimana kita ketahui bahwa gubernur, wakil gubernur dan kepala dinas itu ex officio merupakan penasihat BNPS. Maka saya titipkan kepada Pak Wakil Gubernur, kalau BNPS nanti ketiduran ya dibangunkan, gitu ya. Ya, kalau memang tidak, karena sesuai dengan tema kita bangkit dan berdirilah, tidak ada tidur lah, tidak ada. Bangkit dan berdirilah, semoga DKI ini harmonis dan tidak ada konflik di antara sama sekolah swasta, karena sekolah swasta memang kompetisi, tetapi di dalam kompetisi di sana ada partnership. Itu yang tidak ada di Indonesia kecuali BNPS. Partai politik kompetitif, partnershipnya susah. Ada koalisi, tapi mesti pecah. Koalisi ini koalisi terus Pak. Saya dari NU, Pak Jerry dari MNPK Kristen, kemudian dari Muhammadiyah, koalisi terus, tidak pernah pecah sampai tuntas, tas. Oleh karena itu bagian tak terpisahkan dari yang sekarang menjadi tahun politik, kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa pendidikan politik harus seperti di BNPS. Kita ini masing-masing ada lembaga pendidikan, tetapi kita selalu musyawarah, kita selalu mufakat. Setelah ada keputusan kita akan jalankan. Sementara soal orang puas tidak puas itu bukan urusan kami, karena pemuas itu ada di tempat lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, sukses untuk Pak Dirjen CS yang telah akan mengembangkan. Tapi di DKI Jakarta ini bukan nggak perlu capek Pak, nggak perlu capek. Karena apa, kabupatennya cuma berapa? Atau kotanya Pak kan? Hanya 4. Jawa Timur berapa? 5. Di tempat kami Jawa Timur 38 kabupaten. Ya. Dananya 38 kabupaten sama dengan DKI Jakarta. Nah, jadi nggak perlu capek kalau saya. Tinggal sekarang bagaimana lobby. Kalau bisa seperti Sulawesi Utara, Pak. Sulawesi Utara itu semua kegiatan itu bersama, termasuk pameran bersama antara negeri swasta. Tidak ada lagi negeri dan swasta, semuanya sama.
Makanya kita dukung waktu itu sehingga jadilah. Yang kita dukung dulu tuh biasanya jadi, Pak. Termasuk Jawa Barat itu kita jadikan. Nah, dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan sukses dan salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Persiapan pengukuhan kepada para pengurus BMPS, kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta masa bakti tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Basuki Cahayapurnama untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 20 bulan Maret tahun 2014, saya bukan saudara-saudara sebagai pengurus dan penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2014 sampai dengan 2019. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan melindungi kita semua. Amin. Selanjutnya memberikan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang dari PGRI, dari Muhammadiyah. akan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Dan saya baru tahu ternyata stand up comedian kalah sama Ketua Umum BMPS Pusat, Dr. Haji Ahmad ya, Fatoni Rodri. Sebenarnya Fatona itu baik Pak, disalahgunakan aja. Yang saya hormati penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pak Aryon Hutagalung, Ketua Umum BMPS Provinsi Jakarta yang baru terpilih, Haji Diding Jainuddin dan seluruh timnya, Ketua Tim Penataan BMPS Johannes, pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang baru yang dilantik lalu dikukuhkan, hadirin undangan, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kalau sekolah tidak boleh nyontek, tapi kalau ini harus nyontek. Karena apa? Kalau salah menyebutkan nama, repot luar biasa. Kalau di kartu undangan masih dituliskan, mohon maaf kalau ada salah titel gitu. Kalau ngomong nggak ada mohon maaf di situ, nggak bisa diikutin. Ini zaman daerah tersinggung, Pak. Kesalahan ngomong nama orang tersinggung kan. Pertama saya ucapkan selamat. Tentu kami sangat senang ada satu tim yang bekerja sama. Apalagi kalau dulu dengan Pak Tunggul itu, saya ini lulusan SMA 3 PSKD. Jadi Pak Tunggul Siagian itu tinggalnya di depan sekolah. Yang sekolahnya masih dipagar, begitu masuk dikunci kayak penjara. Karena anak-anak nakal suka kabur, dia dikunci. Jadi hampir tiap pagi ketemu Pak Tunggul, karena dia punya istri yang memang nggak begitu bisa bahasa Indonesia.
Jadi saya sering lihat, gitu. Kadang-kadang Pak Gubernur suka bercanda, biarin, dia nggak ngerti katanya. Nah itu yang, jadi saya pikir ada beberapa hal yang kami ingin lakukan. Kami telah mengganti kepala dinas pendidikan. Mungkin Bapak Ibu juga agak sedikit kaget, Pak Gubernur mengganti orang yang tidak ada hubungan dengan dinas pendidikan. Jadi pada berpikir yang naik ini adalah Pak Pospa Marbun yang pendidikan, yang didiklat pada Selamat, yang diangkat Lasro Marbun. Sama-sama Marbun yang berbeda. Dari potongan juga berbeda. Pak Pospa tinggi besar, ini kecil itu, kayak kurus. Yang satu dapat anugerah percaya Yesus, yang satu tetap hidayah jadi ikut Nabi Muhammad. Marbunnya sama. Tapi dasarnya apa yang kita pilih? Pak Gubernur ingin melakukan perombakan total di dinas pendidikan kami. Karena dinas pendidikan kami ini menghabiskan 28% APBD. Kami menghabiskan 6,7 triliun setahun untuk gaji guru. Dengan tunjangan kinerja daerah yang bukan tunjangan kinerja seperti para guru itu. Yang ada adalah nambah gaji saja. Tentu tidak semua guru jelek. Kami juga tadi sampaikan juga dari Pak Tridin yang soal guru bantu. Ini memang peraturan pemerintah yang agak sedikit repot Pak. Makanya Pak Gubernur bilang lebih baik nyebrang sana ke Merdeka Utara untuk selesaikan. Karena banyak sekali hal-hal ini kita tidak bisa selesaikan di Merdeka Selatan. Kantor gubernur kalau jadi gubernur kan di Merdeka Selatan, kalau jadi presiden di Merdeka Utara gitu. Jadi masih nyebrang ke sana. Karena semakin kita kerja di sini, semakin kelihatan gitu. Jadi persoalannya banyak sekali yang kemarin saya rapat dengan Wapres saja. Kita ingin ada sanksi tilang yang berat, yang maksimum kepada orang-orang yang melanggar arah masuk ke jalur kereta api. Kita masih ingat di jalan layang Nontol di Casablanca, orang ketakutan, polisinya balik arah, tabrak kabur, jatuh, istrinya hamil, meninggal. Jadi orang itu lebih takut didenda daripada mati sebetulnya. Lintasan kereta api sama. Kenapa lewat terus? Karena kalau hakim yang putuskan hanya 20.000, kalau denda maksimum 750.000, kapok dia kalau masuk lintasan kereta api. Mati tetangganya dia nggak takut tuh, besok pulang lagi dia. Tapi kalau 750.000 mikir dia. Tapi ini denda tilang biru sama merah ini diperebutkan antara polisi dan jaksa putusannya. Saya selalu bilang sama Pak Wapres, udah Pak Kapolri lakukan saja tilang biru. Tidak mungkin Kejagung memenjarakan Bapak, menangkap Bapak gitu kan. Kalau Kejagung sampai mau tangkap Kapolri, suruh Presiden pecat saja, cuma urusan menafsirkan undang-undang kok. Nah ini contoh banyak sekali, sama seperti pendidikan. Saya masih ingat, makanya saya senang ini dari Cak Tony ya. Nah, nama keren kali senang pakai Cak deh. Madura ini, Cak ini kan. Jadi Surabaya begitu, bukan yang pakai Cak gitu kan. Jadi kita sangat senang. Ini koalisinya kekal. Persoalan utama bangsa ini adalah saat ini adalah soal ideologi sebetulnya. Padahal ini sudah selesai ketika kita merdeka. Saya kemarin didatangin dari anak-anak dari UHAMKA, dari beberapa teman, mereka tanya sama saya, Pak, apa sih bedanya zamannya Bung Karno dengan zaman sekarang pemimpin-pemimpinnya itu? Kira-kira gitu. Zaman dulu seperti apa? Saya bilang bedanya kalau zaman sekarang tidak ada tuh masjid Istiqlal yang bagus, yang sangat agung. Kenapa? Karena si panitia sayembaranya begitu yang mendaftarnya si Fredrik Silaban yang Kristen Protestan dicoret. Yang benar aja orang Kristen Protestan ikut mendesain sayembara masjid Istiqlal lagi yang paling agung buat nasional nih. Terus kau menang, carilah yang Islam walaupun jelek sedikit gitu. Masa orang Kristen yang menang malu-maluin aja. Panitia sekarang akan mencoret itu. Tapi dulu tidak. Makanya negara ini hebat. Bisa mimpin KTT non-blok, bisa blok NATO, bloknya Rusia, Soviet. Presiden bisa bilang, kita non-blok. Pajak
Sinero, macam-macam. Itu beda. Lalu ketika uang kita tidak cukup membangun Monas dan Masjid Istiqlal tadi, apa yang dilakukan oleh Bung Karno? Stop masjid, selesaikan Monas. Kalau zaman ini bisa demo berdarah-darah di istana kalau begitu keputusan pemimpin sekarang. Tapi kenapa dulu tidak? Karena memang ini pengajaran di sekolah sebetulnya. Konsep yang ada di para guru ini sangat nasionalis. Saya sampai penasaran, saya tanya Bu Mega, Bu, kenapa Bung Karno mengambil keputusan seperti itu? Lalu Bung Karno jawab sama Bu Mega begini katanya, kita ini mayoritas Muslim. Kalau Monas terbengkalai, belum tentu ada yang mau patungan menyelesaikan. Tetapi kalau masjid, kita nih umat Islam gitu banyak, pasti kita akan patungan menyelesaikan tanpa ada saya. Jadi hari ini juga sama. Saya bukan banding-bandingkan NU apa gitu. Kebetulan saya dekat dengan orang-orang NU, dengan Gus Dur. Kita juga bisa melihat kenapa bisa dilepaskan 7 kata di Piagam Jakarta waktu kita mau merdeka di Pancasila. Apakah itu karena orang minoritas yang mau lepasin? Bukan. Pasti mayoritas pemimpin Islam yang ikhlas, yang rela demi keutuhan NKRI membuang itu 7 kata. Tidak ada minoritas lakukan. Saya bilang sama mahasiswa itu, nasib bangsa ini ditentukan mayoritas Muslim. Kalau tidak, kita jadi ke Arab-Araban, ke Timur Tengahan, itu bukan dasarnya kita, pecah nih negara. Kita sekarang bukan bersaing di antara kita bersaing dunia, sama seperti Badan Musyawarah Perguruan Swasta ini. Tahun depan Januari kita sudah akan menghadapi ASEAN Free Trade Area, masyarakat ekonomi Asia Tenggara, persaingan perdagangan bebas Asia Tenggara. Kalau anak-anak sekolah kita tidak kita siapkan dengan baik, bagaimana kita mau bersaing? Kenapa kita cakar-cakaran di antara komponen bangsa sedang kita berbicara menghadapi persaingan global? Ini yang jadi masalah di kita hari ini. Nah tentu kami juga berusaha, kami sadar BOS yang kami berikan, termasuk kartu Jakarta Pintar yang kami berikan, untuk SD sudah cukup. Tapi untuk SMP tidak cukup. SMA apalagi. Nah ini yang menyebabkan usia 16-18 ke atas ini, yang pendaftaran sekolah itu 40% tidak sekolah. Karena sekolah negeri tidak cukup jumlahnya. Nah kami tentu mengandalkan sekolahnya Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, bagaimana cara menyalurkan uangnya ketika uang tidak cukup? Kami salurkan 30%, mau diaudit, mau di apa-apa, Bapak Ibu juga pusing. Terus masih membebaskan siswa juga pusing. Nah kami sedang merancang anak-anak ini kami berikan KJP yang cukup. Nah, Bapak Ibu lebih tahu kan berapa uang sekolah. Nah anak-anak yang pintar inilah kita harus kerjasama. Yang tidak mampu, yang keluarga tidak mampu, tugas Bapak Ibu menjaga mereka tidak drop out. Tapi ya jangan masuk ke sekolah seperti Pelita Harapan, ya repot gitu loh. Atau Al-Azhar yang internasional atau PSKD. Ya kita ini yang penting sekolah. Saya sekolah kampung kok. Saya dulu pakai sekolah yang Laskar Pelangi itu, Muhammadiyah itu. Ini Jaya Bakti, ini SD Muhammadiyah, yang film Laskar Pelangi. Kepala sekolahnya Ibu Muslimah yang di SD Muhammadiyah, yang SMP Jaya Bakti Ibu Jumara, kakak kandungnya. Bapaknya bikin sekolah. Jadi kalau pagi jadi Muhammadiyah, siang jadi Jaya Bakti. Nah, kita ngintip-ngintipan ke lubang, lihat guru udah datang belum. Kan sekolahnya nggak berlubang-lubang. Jadi Wagub DKI juga. Jadi akhirnya kembali lagi ke siapa? Ke guru sebetulnya. Jadi guru itu peranan luar biasa. Nah saya ikut pelajaran agama Islam SD sampai SMP. Karena daerah saya begitu. Saya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik. Tapi sayang saya nggak bisa hafal 28 juz sekarang. Jangan 30.
nggak bisa ikut MTQ. Kenapa? Karena begitu habis sholat Isya, belajar ngajinya itu ke masjid. Itu orang-orang masjid bilang, kafir nggak boleh masuk. Akhirnya guru agama membebaskan saya dari soal yang Arab. Jadi 10 soal, 3 tulisan Arab, saya bebas. Kerja 7, dapat 10. Nah, makanya di SMP pelajaran agama Islam saya lebih baik daripada teman saya yang Islam. Karena bebas 3 tadi. Kenapa 3? Gara-gara ada yang bilang kafir, nggak boleh masuk ke masjid. Ya syukur juga dikafirin, jadi nggak bisa masuk. Tapi itu sangat bermasalah. Saya secara pribadi berpikir undang-undang Diknas kita itu bermasalah sebetulnya. Saya bisa sangat mengerti Islam karena saya sekolah Islam. Saya punya teman satu, sangat Islam, tapi dia sangat orang Sunda ini. Karena dia SD, SMP, SMA sekolah di sekolah Kristen. Sekolah Ora et Labora di Kebayoran. Bapaknya pejabat. Lalu saya seperti dianggap anak dari bapaknya. Kami seperti saudara ini. Ketika perusahaan kami mau bangkrut, saya tanya, kamu mau apa kira-kira? Kita bagi. Yang penting saya naik haji aja sama istri saya udah. Lalu dia puasa. Ya kalau puasa saya suka ke tempat rumahnya makan es krim aja. Pahalamu lebih banyak saya bilang kamu di situ. Kita nongkrong di AC. Kita saking dekatnya. Ya sama anak sama semua kita begitu dekat. Saya sampai join. Bapaknya bukain saya perusahaan. Saya bertanya bapaknya, Om, kenapa Om kan agak fanatik Islamnya gitu loh. Oh sangat fanatik lah kalau menurut orang itu. Islamnya itu sangat ketat. Kenapa anak-anak Om disekolahkan di sekolah Kristen ya saya bilang. Terus jawabnya saya kaget. Justru ketika saya masih hidup, biar anak-anak sekolah di Kristen. Kalau imannya goncang, saya masih bisa jelaskan. Masih ada saya. Dan pas saya meninggal, satu hari dia punya kesulitan atau sakit, tiba-tiba ada orang mengajarkan sesuatu yang Kristen, lalu dia bisa pindah karena imannya goncang dan tidak ada yang membimbing. Saya kira menarik ini. Nah saya tidak jadi Islam. Saya kalau menurut orang saya Kristen ya lumayan lah, tiap minggu ke gereja nggak habis. Ya lumayan kira-kira gitu. Kristen saya lumayan gitu. Nah, saya juga baca kitab suci. Nah, jadi bapak saya bilang, saya tinggal di tempat yang 93% Muslim. Nah, bisa jadi bupati, heran kan? Di tengah orang politik yang menghantam. Karena itu tadi Pak, bukan Pak Fatoni, karena Fatona, publik amanah sama sidik gitu ya. Ini diajarkan dari guru dan ustadz-ustadz. Kamu memenuhi standar itu. Dan Islam akan lebih maju dipimpin dari orang yang memenuhi standar itu. Daripada orang dapat hidayah tapi kelakuan kafir. Nah kalau kita bisa frustrasikan, saya masih ingat guru saya bilang apa? Ingat saja, manjada wajada. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, kita pasti berhasil. Ada niat saja, ada nawa itu saja, Tuhan sudah berkatin kamu. Ada nawa itu aja, belum tentu dilaksanakan, belum tentu bisa sebagai manusia. Ada sudah. Nah itu pelajaran-pelajaran itu yang membentuk kita. Nah kita bisa bayangkan ketika saya tidak ada guru-guru yang lain, kalau saya tidak belajar, itu sesuatu yang, misalnya contoh, kenapa saya tidak judi? Kenapa saya tidak begadang? Itu gara-gara lagu tausiahnya Roma Irama tuh. Karena saya dulu nggak tahu kelakuannya, saya pikir dia orang top juga gitu. Saya selalu nonton itu filmnya itu mempengaruhi. Jadi sekarang namanya tausiah, namanya firman apapun, secara humanisme itu pasti mempengaruhi. Nah soal kita pilih yang mana, ini rahasia ilahi, saya tidak ngerti. Saya tidak mengerti. Ada orang bisa masuk ini, masuk itu sesuatu yang kita susah jelaskan. Bangsa Indonesia dari animisme dulu berubah jadi Hindu, jadi Buddha, terus mayoritas jadi Islam. Kita tidak mengerti, ini Indonesia kan? Sejarah kita begitu. Nah ini yang sangat penting untuk Bapak Ibu yang ada di sini sebetulnya. Untuk kita tegakkan fondasi ini. Kalau ini bisa kita lakukan, ini akan jadi bangsa yang besar. Nah kami tentu akan terus membantu. Kalau Bapak Ibu punya kesulitan, kami tentu akan membantu dari sistem murid tadi. Dengan KJP kami lagi perbaiki. Kami dari 700 miliar, kami mau naikkan KJP kira-kira 1,5 triliun. Saya katakan lebih baik saya habiskan 2 triliun, 3 triliun langsung ke anak didik
Di sekolah-sekolah swasta, dia masih bangun sekolah SMA gitu banyak, SMK gitu banyak, belum SMK kami lumayan bagus, guru-gurunya belum tentu. Jadi kami juga punya persoalan di PNS, tentu tidak semua. Banyak orang mau jadi PNS bukan mau jadi guru sebetulnya, tapi karena formasi guru yang paling banyak, paling besar, ya mendaftarlah jadi guru. Ini masalah. Ini soal mental. Banyak guru tidak masuk. Ada kepala sekolah yang tidak pernah masuk. Ini persoalan. Mereka kami sangat dapat memilih Pak Kasro Marbut. Sampai ke sekolah orang nggak sangka dia kepala dinas. Hebat kan? Karena nggak ada potongan katanya. Nah ini yang Pak Gubernur ingin. Saya coba tanya Pak Gubernur, kenapa Lasro Pak? Karena beliaulah yang membantu kami memotong kira-kira 1.500 jabatan struktural. Jadi beliau ini adalah organisasi tata ruang. Kami mulai memotong, membuat pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang. Ini beliau yang susun semua. Nah, kita lihat ini bisa. Jadi organisasi yang mau susun, SDM kita mau lakukan, nanti kita akan tes. Mungkin guru-guru yang tidak punya niat jadi guru, kami akan pindahkan ke dinas lain. Nah lebih baik seperti itu. Lalu guru bantu. Kemarin saya baru ketemu Menpan. Secara prinsip beliau mau tes pagi. Kami setuju. Jakarta terlambat. Di tempat saya waktu saya bupati, semua guru bantu sudah kita angkat jadi PNS. Itu kalau peraturan menteri ada masalah. Nah sekarang kami lagi usahakan, kalau yang tidak masuk karena umur, karena jatah formasi sedikit, kami berdasarkan nomor turun yang lebih tua duluan. Karena takut tahun depan umurnya sudah lewat. Nah, kalau sampai tidak bisa pun kami mau pendekatan kesejahteraan. Kami sudah mau lakukan sistem itu. Kami yakin dengan penghematan. Tentu kita harap DPRD tidak salah minum obat gitu ya. Harus cukup. Nah, kadang-kadang kita ribut juga nih. Nah, ini masalah kan. Kalau salah minum obat kita kasih tolak angin aja supaya jangan masuk angin katanya. Kadang-kadang suka masuk angin gitu kan. Tolak angin. Nah ini kalau kita lakukan, kita yakin pendidikan akan membaik. Tentu dengan bantuan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu kan otak semua ide, visi misi lengkap saya tahu. Yang kurang tuh doku kurang katanya. Doku. Jadi akhirnya kembali lagi ke undang-undang dasar juga gitu kan, UUD gitu. Nah itu yang perlu kita duduk bersama. Ya sini juga ada Ngeridik Menpar Pak Budi. Kita juga minta, bahkan kita lagi dorong untuk. Saya temukan di Jakarta, kita ngomong-ngomong dengan anaknya Pak Khoi Shihab, banyak sekali orang-orang yang bisa hafal sampai 30 juz Quran. Dia keluar nggak ngerti tafsirannya, itu kerja di tukang parkir, kasihan sekali. Orang yang menguasai itu bisa hafal. Kalau itu dibina, dia bisa jadi ustadz-ustadz khotib-khotib yang luar biasa. Daripada yang diajarin yang nggak ngerti tentang ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad, saya bilang sama orang Kristen, Nabi Muhammad ini tentu lebih hebat daripada Nabi Daud dong, dia terakhir kan. Guru saya pernah cerita gitu sama saya. Saya suka dengan cerita Nabi-Nabi, sampai sekarang saya suka baca. Saya pikir saya ingin tahu Nabi-Nabi dulu tuh keputusan itu seperti apa gitu. Nabi Muhammad sholat di Makkah, ditimpukin di Yahudi sama air kencing sama kotoran. Kalau di sini ada orang yang paling kotoran, nggak kena kita pun baunya minta ampun. Nabi Daud, ketika dia lari dari anaknya, waktu Absalom mengambil kerajaan dia, itu ada turunan Saul, raja yang dia gantikan, si Shimei nimbukin sama pasir sama batu. Itu aja panglimanya Daud langsung bilang apa? Apa saya penggal saja di kepala. Masa raja turun lewat ditimpukin? Daud bilang jangan. Ini Nabi Muhammad ditimpukin tai sama air kencing. Saya kira panglima pas sudah bilang aku potongnya di kepala si Yahudi kurang ajar ini gitu. Terus Nabi Muhammad pasti bilang tidak. Kenapa? Karena Yahudi masih hidup kan. Lalu satu hari terus nggak ada yang nimpukin katanya. Terus Nabi tanya, siapa? Kok nggak ada yang nimpukin hari ini ya? Oh, si Yahudinya sakit. Nabi Muhammad besuk. Habis besuk dapat hidayah dia jadi Islam. Ikut agama kebenaran, pengikut kebenaran. Nah kira-kira gitu ceritanya.
Coba kau dipenggal kepalanya, mana ada itu dapat hidayah. Maka saya tanya yang ekstrim, ini kemudian ada saudara tuh agak sedikit ekstrim. Saya tanya sama dia, kamu nggak suka sama saya karena saya nggak dapat hidayah. Seandainya kamu pengikut Nabi Muhammad yang sejati, saya timpukin tai pun kamu belum boleh penggal kepala saya loh sebetulnya. Bagaimana Anda cuma saya salah ngomong aja udah mau penggal kepala saya gitu loh. Anda ini pengikut Nabi mana saya bilang gitu. Saya ngomong belak-belakan seperti itu. Nah ini yang sifat ini saya khawatir banyak pengajar kita itu tidak mengerti dasar. Di Kristen juga ada, di Katolik juga ada, tidak mengerti dasar ajaran itu. Nah kalau tahu dasar memang nggak heran Bung Karno bilang banyak orang nggak ngerti intinya, cuma kulitnya. Nah ini sangat penting. Kita bisa bayangkan kalau ada guru yang tidak mengerti ajaran Nabi dengan benar, lalu menafsirkan sendiri, menghasut orang lain untuk membenci orang yang belum dapat hidayah, dapat anugerah, rusaklah negeri ini. Kita bisa bunuh-bunuh gara-gara. Kau nggak percaya? Katolik Kristen bunuh-membunuh loh dulu sejarahnya. Sia Sunni sampai hari ini masih bisa bom-bom. Masa Indonesia mau ikut ajaran yang tafsirkan seperti itu? Nah itu satu persoalan. Nah saya kira yang dasar itu beres. Kalau soal uang, jangan khawatir, uang datang sendiri. Kalau saudara-saudara semua ini hidup rukun, rezeki datang. Itu yang ditulis di Jaburnya Daud kan. Kalau semua saudara hidup rukun, pasti semua akan turun. Seperti embun dari Gunung Hermon. Itu ada lagunya, ada mazmurnya, ada Jaburnya. Nah ini yang saya sengaja cerita seperti ini. Saya ingin Bapak Ibu membantu kita DKI. DKI ini kan majemuk. DKI ini adalah model. Kami ini adalah etalase sebetulnya. Jadi showcase untuk mempertontonkan bahwa stigma dari warga, dari rakyat Indonesia bahwa tidak ada pejabat yang bekerja sungguh-sungguh pagi sampai malam, yang tidak korupsi, yang pasang badan berantem untuk menegakkan konstitusi, itu tidak ada. Dan stigmanya begitu kan, pejabat itu masih korup, tidak mau kerja berat, pasti pergi terus. Mana ada yang mau setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam kerja terus rapat terus. Nah itu yang kita patahkan. Supaya apa? Supaya kepercayaan rakyat timbul kembali. Sebuah negara kalau tanpa kepercayaan, punya pertahanan, punya apapun, kalau punya wilayah makanan, punya rakyat, pasti hancur. Walaupun 5 unsurnya harus ada, tapi unsur yang paling utama adalah kepercayaan. Nah hari ini sekali lagi saya atas nama Pemprov mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang minta dilantik di Balai Agung. Sultan minta dilantik juga sekaligus mau minta dikasih tausiah, kira-kira gitu. Kasih pengarahan. Ya kita terima kasih untuk kesempatan ini bicara. Saya juga sampaikan mohon maaf dari Pak Gubernur karena Pak Gubernur mimpin rapat koordinasi dengan Bapak Kementerian di bawah. Jadi sekarang zaman berubah Pak. Jadi menteri pun datang sini rapat tidak apa-apa sekarang Pak, tidak ada protokoler Pak. Jadi udah beda Pak. Jadi udah beda, ini zaman udah berubah Pak. Memang ini zaman yang lebih bagus ini. Zaman baru ini, ada Jakarta baru, kita harap ada Indonesia baru. Dan sekali lagi harap silaturahim ini tidak putus. Kebetulan Dinas Pendidikan juga kepala dan wakil adalah penasihat langsung. Sampaikan kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan mampir ke saya. Nanti saya jadi wasit. Ingatin aja mana yang benar mana yang enggak. Jadi sekali lagi saya sangat yakin kalau kita gotong royong, memang ini akar dari bangsa ini pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Asal itu tadi saya bilang, saya aja bisa jadi wagub. Itu tadi manjada wajada. Terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat berfoto dan paduan suara dari perguruan Cikini. Yang acara pada ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya memperkenalkan. Kita mau terapkan di Jalan Sabang atau beberapa jalan, kalau saya kan Jalan Sabang atau banyak Kelapa Gading gitu loh. Kira-kira efektif nggak kalau untuk Jakarta sendiri yang bisa dibilang masih kurang disiplin? Efektif aja, yang penting premanisme bisa kita itu. Jadi yang namanya preman misalnya kerja bisa kita rekrut dengan gaji, saya bilang kalau bisa 2 kali UMP. Karena tukang parkir jalanan pun dia bisa bawa orang 100 sampai 150 ribu per hari. Nah kalau kamu gunakan bukan gaji UMP, dia mana mau kerja? Sama kayak tukang parkir kita dorong masuk di gedung parkir, rata-rata turun lagi. Gaji UMP dia mana mau? Karena dia bawa pulang 4 jutaan kok sehari, sebulan itu. Nah ini mesti kita ubah sistem itu. Swasta kan lakukan, saya cuma minta gajinya harus 2 kali UMP, itu aja. Pembangunannya sendiri seperti apa? Mereka akan bangun, swasta akan bangun semua. Pembangunannya masih dibilang masih belum. Dia pasang mesin udah jadi semua. Sudah ada mesinnya semua lengkap. Untuk April bisa di Masih ada, kita siapin ton untuk tender, karena masih beauty contest. Jadi saya tunjuk merek tertentu, jadi salah saya. Pak terkait itu. Nah saya mesti tanya, kita kasih ke murid, konsep kita gitu. Nanti dia murid nggak dapat penuh, murid juga dicas. Sekarang target kita apa? Semua orang dapat pendidikan kan. Lebih penting kan begitu. Nah sekarang KJP kita itu kemurahan. KJP kita itu seorang murid SMA khusus SD nggak masalah. SMP SMA masalah. Karena SMP SMA berkurang. Dia sekolah, si murid yang tidak mampu tidak cukup hidupnya. Baru setengah memenuhi. Nah lebih baik kita naikkan. Selain naikkan jumlah itu, kita juga akan menemukan mana yang tertinggal, tercecer, tidak mampu. Maka kita butuh guru sekolah-sekolah swasta yang putusin komite, yang mana yang tidak mampu. Maka kita pengen anggaran kita perubahan tuh sangat 700 miliar lebih nih untuk kartu Jakarta Pintar itu. Kita pengen naikin kira 1,5 sampai 2 triliun. Baru bisa menjangkau. Nah sehingga si anak ini sekolah swasta selesai sekolah. Nanti swasta diputuskan guru harus belikan asuransi, ada BPJS segala macam. Nah dia yang beli. Nah kita dari mana dapat duitnya? Ya dari murid-murid yang bayar uang sekolah. Kalau nggak uang sekolah terlalu murah kan. Kalau dia nggak mampu baru kita bantu apa lagi, hibah, bangunan atau apa gitu. Jadi lebih baik sekolah swasta. Kalau dia memang tidak ingin lagi, ya sudah kita tawarkan jual pada kami dulu kan. Nah, jualnya pada kami rubah jadi negeri gitu loh. Nah guru-gurunya ditampung seperti apa honorer. Kita mesti bikin sistem. Nah yang bisa bikin sistem ini semua, tata laksana ini, struktur semua ini ya Pak Lasro Marbun ditaruh. Karena beliau yang kotak-katik di sistem. Nah taruh dia di situ gitu loh. Ya. Pak, sedikit soal penanganan kemacetan kemarin Pak. Undang pihak Banten dan Jabar alasan Pak. Karena kan lebih utama kan ngomongin soal Jakarta yang pusatnya. Tapi kalau mereka kan udah jelas nolak untuk berkontribusi kan. Dan bagi Pak Wapres saya kira ya udah tahu Jabar dan Banten setuju saja bikin MRT asal tidak keluar uang. Berarti mereka DKI sendiri gimana? Ya kita bilang kita keluar aja buat Pak Jokowi yang begitu kan. Tadi saya berdoa lapor beliau setuju sama seperti kasus Katulampa. Ketika provinsi lain tidak mau, DKI langsung udah DKI semua gitu loh. Nah ini juga polanya sama. Berarti beban saya langsung DKI udah semua putuskan ya Pak? DKI dan pusat. Bapak nggak minta ke Wapres biar perannya dibagi gitu? Ya, tapi udah lama nggak jalan-jalan. Kita juga untung kan, orang-orang Bekasi, Jabar, Banten yang kerja di Jakarta itu kan memproduksi Jakarta ini pajak-pajak penghasilan ke Jakarta. Yang penting gimana kita keluar uang supaya kan yang bayang-bayang kan dari Jabar dan Banten masuk Jakarta. Supaya mereka tidak masuk, ada IRP, ada kereta, Jakarta tidak macet, ekonomi naik. Naik kan jadi duit juga. Sama untungnya kok sebetulnya. Catatan PNS yang bermasalah kan ada rencananya waktu itu Pak, yang ada memecat PNS. Mekanismenya gimana? Lagi diurus. Pak, kalau aku mesti rapat tunggu UNESCO nggak enak dari luar. UNESCO udah tunggu. Udah nggak enak. Dikit aja Pak. Udah ada laporan nggak dari progres tim PGOPW itu Pak? Udah ada lapor sekali 2 kali nggak? Ya, tinggal dulu. Ini ngantri di UNESCO.